ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana wa iyyakum bi ni'mati taufiqi wal hidayah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidi ahli dunya wa imami ahli al-akhirah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kita kemuliaan dengan nikmat taufik dan hidayah, yang mana dengan kedua nikmat tersebut umur kita menjadi bermanfaat. Kesempatan kita atau kesehatan kita menjadi hujjatun lana la hujjatun alaina. Napa garang guru arti hujjatun lana? Arti hujjatun lana itu artinya menjadi saksi untuk memberikan kenikmatan bagi kita. Menjadi saksi untuk kita mendapatkan rahmat yang luas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan istilah kata hujjatun alaina. Ya, kalau ala itu atas kami aja berarti pacang sakit. Kalau lana itu bagi kami berarti pacangnya nyaman. Makanya kan ada dalam hadis Nabi, al-ula laka wasaniyatu alaika. Ini kisah hukum bagaimana memandang menggunakan mata kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mohon maaf, misalnya memandang perempuan yang membuka aurat. Al-ula laka wasaniyatu alaika. Pandangan pertama talihat kada basing haja. Bibinian bunga selalu kada apa? Asal jangan berendam. Topin berendam. Siling ya. Nyejar guru pandangan pertama aja, nang pandangan pertama kada berdosa. Jadi kutii mata sebagian tekijib asal pertama masih ya lah. Namun nang kedua nang ketiga berdosa sudah. Nah, artinya kada basing haja maksudnya tali hati. Makanya al-ula laka itu nyaman bagi engkau, nikmat dimaafkan. Tapi kalau mana hapi menirik dengan sesama, nah ini dah boleh ya kita. Nah, jadi sekali lagi mudah-mudahan majelis kita yang duduk kita di dalamnya menjadi saksi kita telah beribadah kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga pula senantiasa selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam kesempatan ini seperti biasa kembali kita meneruskan pelajaran di dalam kitab Dalailut Tauhid fi Ma'rifatil Wahid. Sampai pembicaraan kita di halaman yang ke berapa? Perhatian enggak? Halaman 9 apa 10? Hah? Perhatiannya lah. Di halaman 9 yang paling bawah. Kita sudah mengetahui hukum itu terbagi tiga. Ada yang namanya hukum akaliyun yang menetapkan akal. Kemudian yang kedua ada namanya hukmun adiyun, hukum adat sesuai dengan tradisi. Ada yang ketiga namanya hukmun syar'iyun, hukum secara syariat agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lalu nang 3 hukum ini kemana-mana aja kita fungsi pemakaiannya. Nah di sini disebutkan perhatian, hukmun akliyun itu jatuh pada i'tikad. Nah, pada segi keyakinan. Artinya secara akal menerima, ulun yakin napa Jarsidin bujur. Nah, lalu akal menerima. Contohnya guru, alhamdulillah bahena hanyar ini kita membangun majelis hanyar baru, kita beri namanya majelis at-ta'awun, majelis tolong menolong. Kita ingin lewat majelis tersebut supaya kita sesama umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bersatu biar. Bersatu dalam artian maju bersama, bergandeng tangan, yang mana selama ini kita perhatikan, kita kadang-kadang masih berjalan sendiri-sendiri. Secara yang kita lihat. Jadi dari situ guru membangun majelis at-ta'awun, keuntungannya apa garang guru? Jadi kita mudah-mudahan kawak kita menghilangkan, mungkin sebagian tempat sudah hilang ya lah, mungkin sebagian tempat enggak. Kan sebagian daerah bila ada orang meninggal dunia, biasakan kipayah itu memakai undangan. Atau jika kita amplop di sini sama. Sebagian. Nah, kalau di daerah guru rata-rata amplop kebian. Jadi ini yang ingin guru rubah bian bagaimana? Bukan sebagai daerah guru aja kita, memang arah ke alabiunya alhamdulillah sudah hilang mereka. Kenapa jadi hilang? Aja kitanya di sana orang ulama-ulama dulu lebih terdahulu dan menerapkan. Kalau daerah guru aja kita masih banyak. Jar ulun nang baamplok bagus, kada baamplok bagus. Nang baamplok aja kita ya menambahi pahala nang mati. Tapi nang maras ini dipaksakan ya lah. Kadang-kadang kan dipaksakan. Guru sampai wah, orang buhutong 2 juta macam apa jual isi amplop. Nah ini yang luput. Menurut orang sugih dia jadi masalah ya lah. Makanya guru mencoba menerapkan majelis namanya at-ta'awun. Alhamdulillah respon masyarakat bagus guru ya Allah mendukung benar. Nah di sana guru apa garang guru hukumnya secara logika dengan yang kita baca? Di situ kita sistem pendataan anggota dengan mengumpul kartu keluarga dan kita sarankan menyumbang 5.000 per majelis. Tujuannya apa? Kan kita tidak bisa meluputkan yang namanya istilah kata adul. Tahu pian adul? Ada duit urusan lancar. Motor gitu mun kada ada adulnya atau ke berjalan, tak kawan nukar bensin. Nah, jadi itu, tapi bahasanya tuh nyumbang bukan bayar. Jadi setiap anggota kan bila ada nama meninggal kipayahi tanpa amplop, jadi guru turunakan masa abian. Juru kita jalan tolakan ke kampung ada kipayah jalan anggota kita, wah 9 buah mobil semalam alhamdulillah kau berangkat. Nah apa guru sekali lagi kaitannya dengan ini? I'tikad itu kan keyakinan secara akal menerima ini sesuatu yang benar. Ada hanya majelis guru berjalan sekali, bian. Lalu ada di antara orang kampung meninggal. Kan bacaannya orang kampung. Bisa anggota, bisa belum. Jangan dipadahan kada. Kan beda bahasa, beda arti. Bisa anggota, bisa belum. Artinya kada kalau dihalusi. Nah, lalu ada orang datang pihak keluarga guru si ano meninggal dunia. Jalan kayak pak, terserah pian guru aja. Hendak pian bawa anak buah kipayah kada pelukan serah, hendak kada terserah, bahabar dari hulu guru aja. Inggih jalan, karena guru menimbang satu mat. Pada lawas ada juga nang menelepon guru. Guru aja inya anggota kada aja. Nah, paham? Pertanyaannya dalam guru anggota kada aja. Artinya bila anggota tolakan, bila kada anggota parai. Ujar guru. Nah di sini kita kaitkan dengan makanya pola pikir masyarakat itu harus kita buka. Lewat apa? Menanamkan keyakinan i'tikad yang benar. Ujar ulun dihukumkan anggota.
Kan dihukumkan anggota. Kenapa garang guru kayak itu? Jadi alasannya ini. Pertama, majelis kita baru berjalan sekali. Bisa jadi pihak keluarga sudah ada niat untuk ikut, tapi belum sempat julung kartu keluarga. Satu. Karena kan hanya berjalan sekali. Yang kedua, kalau kita memastikan dia anggota atau tidak dengan mencari fotokopi kartu keluarganya, mungkin keluarga bersangkutan tersinggung. Pian bujur ke anggota kadakah? Mana buktinya? Mau misalnya lah tersinggung orang pian. Jadi lebih bagus kita diam, jalankan. Artinya menjaga perasaan orang lain. Wah, enggak itu udah segini anggota kadakah, yang penting aku bisa kipaya seorangan. Wah, tersinggung nanti orang. Nah ini namanya kan secara logika, bujur gue masuk akal. Wah, artinya secara etika berarti keputusan yang guru ambil benar. Dihukumkan anggota. Memang belum anggota tapi dihukumkan anggota. Lalu secara akal menerima, ulun meyakini pendapat guru benar. Makanya hukum akliyun ini jatuhnya kepada etika. Etika itu luas bahasanya. Memang secara khusus dalam ilmu tauhid kisah ketuhanan dengan Allah. Atau etika dalam makna yang lebih luas lagi, kita meyakini ini sesuatu benar atau tidak, bagus apa tidak. Nah, lalu itu dalam secara lalu menggunakan dengan akal yang kita menetapkan. Mudahan dipahamkan Allah Ta'ala. Amin. Dan yang kedua, hukum syar'iyun. Hukmun syar'iyun itu jatuh pada perbuatan. Jadi perbuatan manusia, apapun yang ia lakukan mulai bangun tidur sampai tidur kembali, itu tidak akan pernah lepas daripada hukum syariat. Beredar daripada 5 hukum: wajib, sunat, makruh, haram, mubah. Jadi gawian pian dari bangun tidur sampai tidur kembali tidak akan keluar daripada 5 hukum. Pasti akan beredar daripada 5. Makanya usahakan gawian pian itu jangan lepas daripada yang wajib dan yang sunnah. Kawa abi enang mau kan, kalau makruh ya usahakan ditinggalkan, apalagi yang haram. Adapun yang mubah itu kan boleh. Mubah ini bisa menjadi sunnah apabila diniatkan yang baik. Diniatkan yang baik, kayak makan mubah, minum mubah, santai dengan kawan silahkan, duduk sore-sore misalnya. Tapi ketika pian tanamkan niat yang baik, itu menjadi sunnah pian. Menjadi ada nilai pahala. Ulun makan niatnya supaya timbul tenaga, mendapatkan tenaga supaya semangat dalam ibadah. Makannya pian pahala. Ulun guring atau istirahat pada tempatnya supaya bangun subuh segar dan bisa sembahyang subuh berjamaah ke masjid atau ke musalla. Guringnya pian je kita nilai ibadah. Asal niat. Jangan mengaruh di muka TV. Kadingin berniat lagi. Ngorok jarangnya lah. Jadi betumak nina tidur ban. Jadi gawian-gawian nang mubah yang lainnya bila diniatkan je kita menjadi pahala. Nah jadi itu beredar daripada 5. Adapun masalah syariat itu tidak mengarah. Isi hati kan itu urusan keyakinan. Kalau masalah hati itu bukan daripada syariat. Makanya kita sangka baik dengan orang lain. Basidin tu je bersedekah kada ikhlas. Ndak boleh, itu urusan dia dengan Allah. Si anu tuh paragahnya darahnya menampak akan kebaikan padahal kotor. Ndak boleh kita biar. Ndak boleh. Kada pernah kalau dalam sejarah Nabi kita orang yang menampakkan je kita
makna keimanan dengan Nabi, kemudian tetap jika kita dihilangkan nyawanya oleh Usamah bin Zaid sampai tumbur jati tumbur di bahasa kita patra, sebar berita Usamah menghilangkan nyawa orang yang mengucap 2 kalimat syahadat. Usamah bin Zaid ibnu hibbi Rasulillah telah menghilangkan nyawa orang yang menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai dipanggil Nabi kita, Ben. Panggil kata Nabi Usamah. Mbak dipanggil. Jar Nabi, benarkah saya dapat kabar engkau menghilangkan nyawa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Lalu Usamah mencari alasan, Ben, supaya jangan dimarahi Nabi. Rasulullah inya mengucapkan terpaksa, takutan dengan ulun, takut khawatir dengan ulun. Aja Nabi, engkau belahlah sudah dadanya. Benarkah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat karena takut dengan pedangmu? Benarkah karena ia khawatir dihilangkan nyawa orang? Ayo sama, tidak bisa bicara, Ben. Karena syariat masalah batin itu di luar daripada hukum kita. Itu urusan Allah. Masalah dia ikhlas karena Allah atau karena dunia itu urusan Allah. Ya penting kita sangka baik. Jadi kita sangka bagus jalan kekawanan, jiran, tetangga. Insya Allah bagus kehidupan. Yang nama ulah retak jiran tetangga itu karena sangka jahat. Sangka jahat ya kita. Nah jadi ilmu hukum syariat jatuh pada perbuatan. Dan hukmun adiyun, hukum adat, hukum tradisi itu jatuh pada lidah. Artinya sekedar bahasa aja. Hukum adat jatuh sekedar bahasa pada lidah. Seperti contohnya berobatnya orang yang sakit lalu ia berkata, alhamdulillah aku sudah sembuh karena berobat. Itu boleh, Ben? Itu guruai bertentangan dengan tauhid. Apakah obat yang menyembuhkan, apakah Tuhan? Memang secara tauhid Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi secara hukum adat itu tidak salah, Ben. Tidak dilarang dalam agama. Karena itu wajar. Karena berbicara secara zahir. Yalah. Memang secara zahir kita berobat lalu sembuh. Jakanya kada berobat ya ndak sembuh juga, kan perlu syariat. Harus ada usaha. Apa garang guru arti tawakal? Tawakal itu pasrah diri setelah usaha. Kalau orang itu pasrah tanpa usaha itu namanya bukan tawakal. Lain tawakal. Itu namanya apa bahasanya tuh? Kalau istilah kita tuh pasrah semata-mata, bukan tawakal, itu pasrah. Makanya Nabi apa? Lau tawakkaltum haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu tayra yaghdu khimasan wa taruhu bitanan. Seandainya kalian, kata Nabi, bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, niscaya sebagaimana tawakalnya seekor burung, kata Nabi. Dia berangkat pagi, la razaqakum, niscaya Allah memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki burung. Yang mana burung ketika pagi dia berangkat dengan tempat makanan di lehernya kosong, lapar bahasa kita. Wataruhu bitanan, ketika pulang ke sangkarnya dalam keadaan kenyang. Berusaha, karena sore boleh kenyang, baru subuh berusaha pulang. Pin pernah maitihi burung punya kindai beres? Dadalah. Wadah beres ke dada? Artinya burung tuh kadada basimpanan bahan tapi adalah tetamu pin burung mati kelaparan? Dada. Artinya rezeki tawakalnya luar biasa. Tapi kita kan usahakan tawakal kayak burung talimpua pulang. Sumbang habisakan. Pas kali ada beres ya. Jangan. Maksudnya itu ada usahanya. Jadi berobat itu pun juga sekedar usaha. Minum obat, niatakan ya Allah, ulun minum obat ini adalah usaha, ulun yakin pian yang menyembuhkan.
Nah kecuali pian bujur-bujur yakin 100% kada dana berobat silakan. Tapi ingat kalimatnya 100%. Mun alang-alang jangan pian. Mun tanggung jangan. Kita ada BICJ kita patuhan lah keluarga. Ulun yakin macam jempol pian. Ulun guru aja biar kayak apa kadahakon berobat bila garing. Ulun harap pian. Dasar pian di eritnya kadang berobat. Pas liot tahu liot, uyuh benar bawa aku ya pasti entah bawa pian. Nah juna alang-alang katanya tanggung katanya. Amun pacang ujungnya minta bawa juga paraya ada usaha ya lah. Ada gitu bahaya entah. Nah ya pokoknya biar kayak batuk garing kedahakon pian. Salinya pas liot, uyuh benar dah awak lama paksa minta bawa. Amun pacang mati ya lah. Mudahan sehat panjang umur saudara, amin. Nah jadi boleh aja secara lidah, karena secara tradisi demikian obat nang menyembuhkan. Tapi tetap pandangan hati adalah Allah. Karena berobat ya kita, tetapi dalam hatinya tetap mengata Allah yang menyembuhkan. Tetapi, nah bagi kita sebagai seorang mukmin tetap baguskan bahasa. Arti baguskan bahasa maksudnya alhamdulillah berkat ulun berobat Allah menyembuhkan ulun. Jadi masih artinya menyandarkan kalimat berkat. Jakanya kada berobat kada sigar ulun. Nah ini ndak boleh pian kita. Ndak boleh dalam artian kurang adab dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah Allah menyembuhkan ulun dengan berkat ulun berobat. Kita harus ikhtiar pian. Guru gen jakanya kada berobat semalam parta masuk rumah sakit bien. Bahai undangan bas saruan je kita di saruan ya orang kada tamakan di seorang nama makan. Akhirnya apa? Soalnya pas jam 2 malam apa urut beulai mah kambuh. Sawat masuk rumah sakit setumat. Tapi setumat aja bang. Jam 4 subuh masuk ke rumah sakit. Jadi ulan apa ada obat dada guru aja. Kecuali diimpus dari madang jam 8 hanya berobat. Gilun madang jam 8 lucut guru kesakitan parut. Nah jam persubuh mulai jam 2 pian kita kesakitan ana beulai je kita ana bawa ke rumah sakit jam 4 subuh nah di ruang IGD. Kami guru aja mengimpus saja mahadang dokter hanya beri obat. Jurun lucut guru mahadang jam 8 telepon pulang mantri di daerah Muntai juga patuhan. Ayah guru jadi menakon pin mandatangi jaka Sungai Malang tapi di Satabasan arah Bayur. Ayo aja nyentuh. Julun ayah maka beembulan bawa ke sana julun guru. Nah, langsung aja besuntikin di kursi lagi darurat ya. Nah, barangnya mahantai di mana kali hadang asa hakun suntik kurang. Nah, alhamdulillah sehat ya lah. Nah, mudahan habaib kita ulama kita diberikan kesehatan dan umur panjang Allah taala amin. Artinya itu usaha, artinya Allah yang menyembuhkan. Nah kemudian halaman yang selanjutnya adalah maksudul kitab. Adapun yang pertama tadi namanya muqaddimatul kitab. Arti muqaddimah itu permulaan. Sebelum membicarakan sesuatu yang akan dibicarakan diawali dengan muqaddimah dulu. Itu mengisyarat akan isi. Mengisyarat akan isi. Sama kan biasanya di bulan Rajab. Biasanya bila ada orang penceramah rajin. Wah lo ayatnya subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Wah itu namanya muqaddimatul ceramah ngarannya. Pembukaan. Pian paham dah berarti guru ini pacang Isra Mi'raj pacangan ceramah. Tapi bila awal Rajab tak buat ala inna auliya Allahi la khaufun. Berarti ceramah pacangan guru sekumpul ya lah. Asal di awal Rajab ya lah. Insyaallah kita bertahlil sedikit juga bala ambil berkah daripada haul sekumpul. Belum guru Rajab enggak jadi masalah. Kita mengambil berkah ya kita. Mudahan diciptakan Allah taala dari anak kita, generasi kita nang makam keturunan kita sama dengan guru sekumpul bahkan lebih lagi. Amin itu enggak mustahil pian. Pinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi kita membaca. Muqaddimatul kitab, maksudul kitab. Tujuan ini kitab apa? Ini yang akan dibicarakan yaitu mempelajari tentang sifat 20.
Tujuan apa? Untuk menanamkan keyakinan kita dengan Allah, untuk memantapkan keimanan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan yang kuat itu akan menjadikan kehidupan dunia seperti surga. Kuncinya dengan keimanan yang kuat. Segala kesulitan hidup, kesedihan kehidupan, permasalahan dalam kehidupan dunia, ketika iman menjadi kuat itu semuanya akan berubah, tatahawwalu ilal mubasyirat, akan berubah menjadi kabar gembira. Yang namanya hidup di dunia tidak akan pernah luput dari cobaan. Semua orang di antara pian pasti punya masalah. Tapi ketika iman pian kuat, keyakinan pian mantap, masalah yang pian jalani itu akan menjadi nikmat. Malah akan menjadi kuatnya keyakinan, manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi dalam hadis menegaskan, asyaddukum bala'an al-anbiya, summal awliya, summal syuhada, summal amsalu fal amsal. Orang yang paling banyak berat ujiannya dalam kehidupan dunia itu para nabi, para rasul. Kemudian para aulia, kemudian para syuhada, kemudian summal amsalu fal amsal, maksudnya menurut tingkatan derajat keimanannya masing-masing. Ketika dia dapat ujian daripada Allah Ta'ala, dia yakin inilah ya kita tanda kehidupan dunia yang sebenarnya. Karena hidup di dunia ini bukan kita yang mengatur. Bujur enggak? Kehidupan dunia ini bukan kita yang mengatur. Ada Allah yang mengatur. Di sana kita, jakanya kita yang mengatur, kita pasti sehat terus. Jakanya kita yang mengatur, kita pasti rezeki banyak terus. Jakanya kita yang mengatur, permasalahan akan jauh daripada kita. Tapi enggak, ada Allah yang mengatur. Inni fa'alul lima urid, kata Allah, aku berbuat apapun yang aku kehendaki. Tapi ingat, dalam perbuatan Allah pasti ada hikmah, pasti ada kasih sayang, semuanya ada. Nah, di sini kita akan mempelajari daripada maksudul kitab, yang mana diawali dengan al-babul awal, bab yang pertama, membicarakan tentang sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah. Arti wajib di sini telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ay wajibun aqliyun, wajib secara akal. Kemudian mustahilun ay mustahilun aqliyun, mustahil secara akal. Kemudian jaizun aqliyun, dan jaiz secara akal. Sedikit kita terakhir mengutip daripada makna jaiz sebelum kita bicara akan sifat 20, supaya kita dapat membersihkan hati kita dari sifat keangkuhan, kesombongan, atau sifat merendah. Allah bersifat jaiz, boleh. Allah tidak wajib memberi kita pahala ketika kita mengerjakan kewajiban. Allah tidak wajib memberikan kita anugerah ketika kita menghidupkan sunnah Habibur Rahman. Allah tidak wajib menyiksa seseorang hamba yang mengerjakan kemaksiatan. Allah tidak wajib memasukkan ke neraka seseorang yang kehidupannya jauh daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak wajib. Allah Ta'ala itu yakhtassu man yasha, yahdi man yasha, wa yudillu man yasha. Allah mengistimewakan orang yang ia kehendaki, memberi hidayah orang yang ia kehendaki, menyesatkan akan orang yang ia kehendaki. Nah, dari sana kita dapat menanamkan rasa tawadhu, merendah. Sekalipun di depan kita ada orang yang ahlul maksiat, belum tentu dia masuk neraka. Kita yang beribadah banyak, belum tentu kita masuk surga, tetapi mudahan masuk surga. Berdoa mudahan, tapi tetap kita tidak berani menjaminnya lah. Ketika tidak ada jaminan untuk kita masuk surga, berarti
nilai kita dengan nilai orang yang maksiat di depan kita itu kita tidak tahu siapa yang lebih baik, Bian. Bisa jadi dia diampuni oleh Allah dosanya dan ditinggikan derajatnya, dan bisa seseorang yang ibadah ketika sombong malah direndahkan oleh Allah Ta'ala. Nah, di sana tertanamlah sifat tawadu, merendah, ramah tamah, dan hilanglah sifat menghina dan merendahkan orang lain. Makanya penanaman makna tauhid ini penting, Bian. Makin tinggi pengenalan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin kuat adabnya. Ulun-ulang, makin tinggi pengenalan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin kuat adabnya. Kalimatnya adabnya, baik adabnya dengan Allah, baik adabnya dengan para nabi dan rasul, baik adabnya dengan para juriyat nabi, baik adabnya dengan pewaris nabi, bahkan baik adabnya dengan binatang sekalipun. Kenapa? Karena dia ma'rifat dengan Allah. Ingat pian terakhir cerita Wais Al-Qarni, bagaimana adabnya dengan seekor anjing ketika dia mengikis makanan di tempat sampah. Waktu itu bersamaan dengan seekor anjing juga mengikis makan di sampah. Lalu Wais Al-Qarni berkata, wahai anjing, silahkan engkau kikis bahagian kanan, saya mengikis bahagian kiri. Kita bagian masing-masing dah. Jangan rebutan cari makanan di tempat sampah. Pian ambil sebelah sana, ulun milih cari sebelah sini. Wahai anjing, kata Wais Al-Qarni, seandainya ulun ibadah, amal saleh, mendekatkan diri kepada Allah, ulun lebih baik daripada engkau. Tapi seandainya ulun maksiat, ulun mengerjakan larangan dari Allah, ulun melalaikan kewajiban kepada Allah, engkau wahai anjing jauh lebih bagus daripada ulun. Kenapa? Karena anjing kan kalau mati jadi tanah. Kalau kita mati ada perhitungan. Mudahan kita husnul khatimah sabaratan. Mudahan kita masuk surga sabaratan. Mudah-mudahan iman kita dikuatkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan adab kita dibaguskan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian untuk pembicaraan satu persatu daripada sifat 20 yang diawali dengan wujud, insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang.